Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadar Martua Holongan Siregar dengan NIM 2522010 dari PT IKA 6A. Di sini saya ingin membuat sebuah video tutorial, yaitu untuk instalasi sistem operasi Windows 10 menggunakan VirtualBox ataupun Oracle VirtualBox. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama yaitu VirtualBox, kemudian ISO Windows 10. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu kita harus membuka aplikasi VirtualBox. Setelah itu, maka kita akan berada di halaman utama VirtualBox. Ini merupakan halaman utama VirtualBox, di mana selanjutnya kita melakukan klik New untuk... Oke, sebelum saya ingin menghapus yang ini dulu. Klik New, kemudian kita masukkan nama sistem operasinya, misalnya Windows 10. Kemudian kita klik Order untuk folder penyimpanan, kita pilih penyimpanannya di mana, misalnya di file SINC, di folder SINC ini. Kita klik Select Folder, kemudian pada ISO-nya kita cari, ataupun ISO-nya dapat kita dapatkan di bawah link deskripsi pada video ini. Merupakan link ISO-nya, merupakan Windows 10. Kemudian kita klik Open, kemudian kita klik Skip Advanced Installation, di mana setelah memasukkan ISO, maka tipe dan versi dari sistem operasi kita akan otomatis dipilih, di mana menggunakan Microsoft Windows dengan versi Windows 10 64 bit. Nah, di mana di sini saya mengalami kesalahan nama dari sistem operasi karena namanya sama, maka saya ganti menjadi Windows 10 pakai tanda ini. Karena dia tidak, nama sistem operasinya tidak boleh sama dalam satu folder yang sama juga. Jadi kalau dalam folder berbeda juga bisa, ataupun mengganti namanya. Kita klik Finish, maka kita tunggu. Kemudian kita melakukan setting di beberapa pengaturan. Yang pertama yaitu pada menu storage, kita klik Windows 10 ISO-nya, kemudian pada menu network kita pilih internal network. Kenapa memilih internal network? Karena nanti pada saat proses instalasi, supaya tidak terganggu terhadap koneksi jaringan internet, ataupun misalnya Oracle VirtualBox kita mengalami update tiba-tiba ataupun update otomatis dan lain sebagainya, dimana dengan adanya internal network tersebut akan memblokir hal tersebut dan memudahkan kita untuk proses instalasi. Oke, setelah itu semua oke, kita klik OK, kemudian kita klik Start. Maka kita tunggu sampai prosesnya melaju kepada tahap selanjutnya. Oke, kita telah berada di menu instalasinya. Boleh kita minimize Oracle Virtual Manager-nya. Kemudian kita klik View, kita pilih Virtual Screen, kita pilih Scale to 200 ataupun sesuai keinginan. Maka boleh juga kita perbesar. Oke, di sini kita menunggu prosesnya. Kita tunggu sampai menunya keluar. Oke, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti berikut. Mana tampilan ini? Oke, kita tunggu beberapa saat, maka dia akan masuk kepada menu selanjutnya. Kita tunggu. Oke, maka setelah masuk kepada Windows Setup, maka kita pilih melakukan pemilihan bahasa, kemudian time and occurrence waktu, kemudian keyboard input, di mana saya menggunakan bahasa Inggris, waktu juga menggunakan bahasa Inggris, dan keyboardnya juga menggunakan US. Kenapa menggunakan US? Karena keyboard US ini merupakan keyboard yang umum digunakan, dan saya juga menggunakan keyboard US. Jika teman-teman menggunakan keyboard input metode yang lain, boleh disesuaikan pada menu yang kecil ini, kolom ini. Setelah itu maka kita klik Next, maka kita klik Install Now. Setelah itu kita menunggu setup is starting-nya, di mana hal ini kita tunggu untuk masuk kepada proses ataupun tahapan instalasi selanjutnya. Oke, setelah itu kita akan masuk kepada Activate Windows, di mana untuk mengaktifkan Windows itu secara legal harus mempunyai serial key ataupun product key, di mana product key ini dapat kita dapatkan setelah kita membelinya kepada
Microsoft, baik melalui email, nanti akan dikirim melalui email dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu maka kita masukkan serial key-nya di sini, kemudian kita klik next. Akan tetapi karena ini merupakan prosesnya masih bersifat virtual, maka kita dapat memilih I don't have a product key. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, maka kita akan masuk kepada pemilihan operating system yang ingin kita install. Dimana di sini ada Windows 10 Home, 10 Home End, sampai tingkat Pro. Dimana hal ini dapat kita pilih, dimana saya memilih Windows 10 Home karena semakin tinggi sistem yang kita download install, maka semakin banyak juga partisi-partisi yang ingin kita install sehingga semakin lama. Jadi saya memilih Windows 10 Home. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Maka kita klik next. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu maka kita akan masuk kepada ini, kita klik I accept the license terms, kita klik next. Setelah itu kita akan masuk kepada pemilihan tipe instalasi yang kita inginkan. Dimana di sini ada dua tipe. Yang pertama upgrade, install Windows, dan keep files. Dimana kedua ini kita lakukan. Yang pertama pada upgrade ini dilakukan jika kita hanya melakukan restart ulang. Dimana telah ada beberapa file-file yang telah ada di dalam Windows kita ataupun laptop kita. Tetapi karena kita masih bersifat baru, menggunakannya juga baru di komputer yang baru, maka kita klik custom install Windows only. Setelah itu kita masuk kepada partisi hard disk, di mana partisi hard disk ini dapat kita lakukan yang pertama, sebelumnya jika kita ingin melakukan partisi hard disk, misalnya partisi C mau kita bagi lagi beberapa partisi, maka caranya supaya yang lain aman, maka yang kita partisi itu cukup di C saja. Yang kita lakukan pemformatan atau partisi cukup di C saja, yang lainnya kita biarkan. Misalnya jika ingin melakukan di D, yaitu di D saja, yang lain jangan kita ikut format ataupun partisi. Dimana ini kita klik new, kemudian setelah itu maka kita tentukan ukurannya, size-nya. Misalnya saya pilih misalnya 31 ataupun misalnya ini 30 GB ya. Kemudian kita klik apply, maka kita klik OK, maka kita tunggu beberapa saat, maka dia akan langsung melakukan partisi hard disk. Oke, setelah itu kita partisi lagi yang ini, kita klik new, kemudian kita pilih misalnya segini 19 GB, kita klik apply, maka kita tunggu beberapa saat, maka dia sudah melakukan partisi hard disk. Dimana partisi hard disk ini sebenarnya dapat kita lakukan sesuai keinginan kita. Jika ingin mempartisi lagi, kita klik format, maka kita klik new lagi. Karena di sini saya hanya ingin memiliki 3 partisi, maka cukup 3 saja. Jika teman-teman mau yang lain bisa sampai partisi yang teman-teman inginkan. Dimana partisinya itu ada C, D, E, dan seterusnya. Kita klik next, maka kita tunggu beberapa saat, maka kita akan masuk kepada menu instalasi Windows. Dimana menu instalasi Windows ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kita tunggu proses instalasinya sampai 100%, maka kita langsung otomatis dialihkan kepada tahap berikutnya. Kita tunggu prosesnya sampai dia selesai. Oke, maka langsung kepada Windows needs to restart to continue. Kita tunggu sampai proses restartnya selesai. Setelah itu maka kita akan diarahkan lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, maka kita akan masuk kepada sistem operasi Windows-nya yang telah kita download tadi. Kita tunggu beberapa saat, maka kita akan dialihkan kepada tahap-tahap selanjutnya. Oke, kita tunggu sampai tahap ini selesai. Maka kita akan diarahkan ke menu ini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu. Proses booting telah dilakukan. Maka kita tunggu lagi proses ini beberapa saat. Maka kita masuk ke menu just a moment ya, yang mengartikan kita telah berhasil menginstal sistem operasi Windows 10 pada komputer kita ataupun pada VirtualBox yang telah kita gunakan sebagai bahan untuk praktikumnya.
Maka kita masuk ke menu welcome ini, teman-teman. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready. Kita tunggu sampai voice over ini selesai untuk memandu kita. Dimana ini sebenarnya asisten kita untuk mengarahkan kita apa-apa saja yang perlu kita install. Oke, maka kita pilih bahasa ya. Di sini saya mau menggunakan bahasa Indonesia. Maka kita scroll di bagian atas sampai menemukan bahasa Indonesia sesuai keinginan teman-teman semuanya. Dimana di sini saya ingin menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada di menu. Oke, ini dia bahasa Indonesia. Kita klik yes. Kita tunggu. Untuk keyboard layout masih menggunakan US. Kemudian di sini kita klik skip. Untuk itu maka kita tunggu. Kemudian kita tunggu sama di bagian ini karena kita belum menggunakan network, maka kita pilih I don't have internet. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Oke, karena kita tidak menggunakan internet, maka kita pilih continue with limit setup, dimana nanti kita bisa melakukan download ataupun setup setelah kita terkoneksi internet. Kita masukkan nama dari pengguna, misalnya saya dan mertua, nama saya sendiri. Bisa juga menggunakan nama teman-teman. Kemudian kita klik next. Kemudian untuk passwordnya, jika menggunakan password boleh diklikkan, jika tidak menggunakan password bisa mengklik next saja. Kita tunggu sampai proses tersebut. Di sini saya tidak menggunakan password ya, karena nanti bisa kita atur. Kemudian di sini untuk privasi setting, maka ikuti saja semuanya. Kita klik accept. Oke, kita tunggu beberapa saat. Maka dia akan melakukan proses instalasi. Oke, kita telah berhasil masuk, teman-teman. Dia telah mengatakan hai, kemudian memberikan sapaan-sapaan kepada kita. Kemudian setelah itu kita akan masuk kepada menu ini, di mana menu ini merupakan menu instalasi selanjutnya. Perlu tahap-tahap terakhir saja. Kita tunggu prosesnya sampai dia nanti diarahkan kepada menu dari Microsoft Windows 10. Oke, kita tunggu. Oke, alhamdulillah kita telah berhasil melakukan instalasi. Kita maybe later saja. Ini dia halaman dari Windows yang telah berhasil kita install. Kemudian kita bisa mengklik start. Ini dia startnya. Kemudian kita klik file explorer. Nah, ini dia penyimpanannya. Ini dia penyimpanan tersebut. Ada 19 GB untuk file C dan selebihnya untuk ada file D dan ini merupakan, nanti kita tinggal pasang saja. Jadi itulah proses instalasi Windows 10 menggunakan VirtualBox. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.